Puji Tuhan, saya ingin bacakan catatan kaki 16:1. Kata supaya digunakan 4 kali dalam doa Rasul. Berdoa supaya Bapa menguatkan kita. Hasil dari penguatan yang demikian adalah supaya Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Hasil dari Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita adalah supaya kita penuh dengan kekuatan untuk memahami dimensi Kristus. Hasil dari pengertian dan pengenalan ini adalah supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Catatan 17:6. Untuk mengalami Kristus, kita perlu iman dan kasih. Iman memungkinkan kita memahaminya. Amin. Dan kasih memungkinkan kita menikmatinya. Baik iman maupun kasih bukanlah milik kita. Amin. Iman dan kasih adalah miliknya. Amin. Imannya menjadi iman kita. Amin. Dengan iman ini kita percaya di dalamnya. Amin. Dan kasihnya menjadi kasih kita. Amin. Dengan kasih ini kita mengasihinya. Amin. Ketika kita berakar dan berdasar di dalam kasihnya, kita bertumbuh dan dibangun di dalam hayatnya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, melalui menyanyikan ayat ini juga menjadi doa saya. Semoga Tuhan menguatkan, menuguhkan, mengokohkan kita semua. Amin. Melewati setiap situasi, kita tetap bertahan dalam penghidupan. Amin. Kidungan awal dikatakan, setiap hal punya jalannya, setiap Amin. orang juga punya jalannya. Amin. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang suasana apapun tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mengucap syukur kedatangan saudara-saudari, juga satu ekspresi bahwa kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Tidak hanya terhadap diri kita, hari ini kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, Amin. terhadap masa depan anak-anak kita, juga masa depan generasi gereja. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi terima kasih. Semoga jerih lelah kita, sekali lagi kita percaya tidak akan sia-sia. Amin. Pagi hari ini kita bisa berimbun bersama-sama. Selamat datang saudari dari luar kota. Namun harapan saya semua melepas latar belakang. Namun hari ini kita siap untuk menyaksikan akan kasih dan kekayaan Tuhan. Saya kira saudari dari luar kota juga siap untuk memberikan kesaksian. Lebih banyak, lebih baik. Karena kalau kita menyaksikan itu berarti kita kenal. Kalau tidak kenal tidak mungkin kita bisa menyaksikan. Demikian juga pagi hari ini saya akan menyaksikan apa yang saya alami. Apa kasih Tuhan yang berikan kepada saya. Karenanya saya kira yang siap berdiri lebih banyak, lebih baik. Sehingga nanti semua bisa berbagi. Saya menempuh jalan gereja sejak tahun 1979, hampir 44 tahun. Namun hati saya sekarang ini yang terdapat di dalam angan-angan itu. Kapan hari Rabu, kapan hari Jumat, kapan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Untuk apa? Bersidang. Di dalam benak saya sudah tidak ada saya ingin rekreasi ke sana kemari, tidak. Saya hanya ingin bersidang, bersidang, dan bersidang. Amen. Untuk apa? Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amen. Jadi hari ini karena kasih karunia Tuhan memelihara kita. Sehingga sampai hari ini kita masih suka berimpun. Itu kalau bukan kasih karunia, kita tidak tahan. Mengapa? Di dalam penghidupan gereja itu kita semakin dimurnikan. Kalau ada tendensi yang lain, tidak tahan. Pasti mereka akan mengundurkan diri.
Namun puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyaksikan kemuliaan ilahi. Amin. Di dalam penempuhan hidup gereja, ada 3 hal unsur utama yang penting. Yang pertama kasih. Itu misi daripada Yohanes. Yohanes memperkenalkan Tuhan itu adalah sang kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, mengorbankan segalanya untuk kita, bukan untuk yang lain. Tuhan berkorban juga untuk kita. Mati bangkit juga untuk kita. Menjadi roh pemberian juga untuk kita. Luar biasa tidak? Saya kenal ini kasih Tuhan buat saya. Kalau saya baca perjanjian lama kemarin, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat sudah saya baca. Andai kata pada zaman perjanjian lama, saya tidak mampu. Mengapa? Semua serba perfect, serba sempurna. Laura tidak bisa masuk. Laura itu lanang ora wedo ora. Tidak boleh masuk dalam kemah. Orang kerdil tidak boleh masuk. Orang cacat tidak boleh masuk. Namun saya dalam perjanjian baru, puji Tuhan, tidak terkecuali. Semua mendapatkan belas kasih Tuhan. Ini karya siapa? Bukan kebaikan saya. Nek saya belas tidak ada baiknya. Namun hari ini karena kasih Tuhan saya ada di sini. Ini atas pemeliharaannya. Maka seperti sidang di T Agung, kita harus saling merawat, saling mengembalakan. Yang kedua kasih karunia. Orang Israel mencobai Tuhan itu 10 kali. Karena kesalnya Tuhan ingin basmi semua. Namun Musa, orang yang hatinya lembut, bisa melunakkan hati Tuhan. Tuhan, kalau mereka ini kamu punahkan, kamu hapus, tidakkah orang-orang Mesir akan menertawakan? Tuhannya tidak mampu membawa mereka. Namun karena Musa orang yang hatinya lembut, Musa bilang, Tuhan, aku tidak sanggup memimpin umatmu yang tegar tengkuk dan keras kepala. Saya perlu apa? Kasih karunia. Hari ini perjalanan kita hampir sampai. Kita perlu kasih karunia. Saya juga merasakan, saya ini dapat perawatan karena apa? Karena kasih karunia. Karenanya di dalam surat-surat Paulus pasti dimulai. Kasih karunia menyertai kamu. Di dalam endingnya surat itu juga dikatakan, kasih karunia menyertai kamu. Hari ini kita tetap perlu kasih karunia. Kemudian yang terakhir, kalau misinya Petrus apa? Membawa kita itu masuk dalam kebenaran. Kita bicara juga benar, perilaku kita juga benar, semua akan menjadi konkret di kemudian hari. Hari ini masih rahasia. Karena zaman gereja, zaman kasih karunia masih rahasia. Tapi nanti Yerusalem baru, semua akan menjadi kebenaran, konkret. Hari ini kita sedang membangun. Bait Allah belum selesai. Endingnya di Yerusalem baru. Karenanya jika kita ingin terus mendapatkan pimpinan dan bimbingan Tuhan, tetap berada di dalam kemah. Di luar kemah tidak ada bimbingan, tidak ada penyertaan Tuhan. Tuhan hanya menyertai umatnya di dalam kemah. Ingat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka bergerak jika tiang awan itu bergerak. Mereka berhenti jika tiang awan itu berhenti. Malam hari juga begitu. Karenanya apa artinya ini? Kita ingin dapat pimpinan Tuhan dan penyertaannya. Harus tetap di dalam penghidupan gereja. Semoga Tuhan membelas kasih, Tuhan merahmati kita. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu lama. Saya suka syairnya yang lama. Cinta yang pertama. Semoga Tuhan terus mencintai saya. Pada sua yang pertama. Puji Tuhan, saudara-saudara ini. Tuhan hari ini memberi kemenangan kita semua.
untuk berbaur bersama-sama. Saya ingin bacakan satu ayat saja. Roma pasal 9 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Syukur pada Tuhan, saudara-saudari. Melalui ayat ini, saya nampak, nasib saya hari ini adalah bejana-bejana Tuhan. Bahkan kita hari ini dijadikan bejana yang terhormat. Karena apa? Bejana ini diisi oleh Allah itu sendiri. Oh, puji Tuhan. Kita adalah bejana-bejananya yang perlu diisi oleh Tuhan. Maka saya belajar, saudara. Tiap hari saya rindu dan damba untuk menjadi bejana yang terus terbuka kepada Tuhan. Saudari, di dalam bagian tubuh kita, yang terdalam ada roh, kemudian ada jiwa, dan tubuh. Dan di bagian tersebut, kita kenal di sini ada pikiran, ada tekad, ada emosi. Sungguh puji Tuhan, sekian hari Tuhan menerangi saya. Hari ini saya bukan saja kenal, saya hari ini adalah bejana. Tapi bagaimana hari-hari saya, setiap waktu, setiap saat, saya terus terbuka kepada Tuhan. Bahkan setiap sudut bagian saya, perlu hari ini terus terbuka kepada Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan hari demi hari terjenuhi di dalam diri saya. Sudah dari dulu-dulu terang ini kurang begitu jelas. Tetapi sungguh akhir-akhir ini rasanya Tuhan mencelikkan, bahkan menyoroti semakin dalam. Tuhan, aku terus perlu terbuka kepadamu. Aku perlu hari ini menjadi orang Kristen yang normal. Perlu menjadi orang Kristen yang normal, yang biasa. Oh Tuhan Yesus. Jadi kalau saya membaca kisah dari Bani Israel, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, setelah itu Tuhan memberikan makanan, yaitu mana. Mana ini harus diambil oleh orang-orang Israel pagi buta. Kapan dia mengambil sudah siang, maka mana ini cair. Dan mana ini diambil oleh orang-orang Israel secukupnya. Oh Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa. Yalah, hari ini aku tak boleh mana sing ngake-ake pisan. Besok tidak usah. Tidak bisa, saudara. Sudah diukur oleh Tuhan. Demikian dikuatkan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan memberikan contoh atau teladan doa kepada murid-muridnya. Tuhan, berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Perhatikan, hari ini dan secukupnya. Dari kalau hari ini saya bisa makan, bukan berarti besok saya tidak perlu makan. Kita terus hari-hari perlu makan. Dari dulu pada waktu saya masih sekolah, masih muda, saya itu sering atau senang baca Alkitab itu borongan.
kalau saya sudah menentukan misalnya satu hari membaca satu pasal perjanjian baru, satu pasal perjanjian lama, dulu itu kalau senang ya saya ropel wes mau baca wah kayak setelah itu enggak baca. Ini enggak normal dulu. Hari ini suplaian Tuhan yang sediakan untuk kita. Cukup hari ini. Cukup hari ini. Berarti saya tiap hari perlu datang kepada Tuhan. Menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Maka sungguh melalui terang ini saya terus berlatih dan berlatih. Baik secara pribadi maupun keluarga maupun kelompok-kelompok yang ada. Kami saling terus mengingatkan. Kita perlu tiap hari makan minum Tuhan. Terus terbuka kepada Tuhan. Sehingga hari-hari Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kita. Dari kita hari ini adalah untuk pembangunan tubuh Tuhan. Kita sebagai mempelai perempuan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan yang terakhir, nasib kita adalah bagi perampungan Yerusalem baru. Maka terus Tuhan hanya meramati kita sekalian, saudara. Di mana kita ada, mumpung Tuhan masih memberi kesempatan kita. Kita terus belajar terbuka kepada Tuhan. Biar unsur lainnya ditambahkan ke dalam kita. Sehingga melalui penghidupan kita, Tuhan boleh diekspresikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini di dalam penghidupan gereja ya, kita seperti saudara Sudarmanto ya, kita terus makan ya. Kita penghidupan kelompok kita juga makan ya. Penghidupan secara korporat gini kita juga makan ya. Tapi juga jangan lupa kalau di rumah juga makan ya. Oh Tuhan, begitu kita kurang makan ya, mesti kondisi rohani kita juga semakin menurun. Saya juga merasakan sendiri ya, kalau kita kurang makan pasti penghidupan rohani kita semakin menurun. Kasih kita terhadap Tuhan juga semakin berkurang. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan terus mengingatkan kita. Tuhan terus balakan kita, hanya di dalam rumah kita bisa mendapatkan satu kebaikan. Oh Tuhan Yesus, kapan itu di Wonosari ya, kita berhimpun, kita merayakan ya, kita hari Senin kita bersidang, Selasa kita kelompok, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu kita bersidang lagi, Minggu, Senin lagi. Itu enggak terasa ya, sudah berapa tahun kita itu sudah kelompok di sana ya. Oh, kita tidak menghitung terlama, ternyata sudah berapa puluh tahun. Saudara-saudari, hari ini kita boleh mengalami satu kebaikan, satu kesegaran, yaitu di dalam penghidupan gereja. Kita tidak merasakan mungkin nanti Tuhan datang, kita sudah menjadi orang yang matang. Maka syukur pada Tuhan, Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Saya juga bersyukur kemarin juga saya mendengarkan ada 30 lebih saudara-saudari muda yang menempuh hidup gereja. Saya percaya melalui perkara ini, seperti saudara Hari tadi katakan, kalau sejak dini Tuhan mendapatkan, Tuhan akan mendapatkan seumur hidupnya. Oh Tuhan Yesus, kita yang memiliki anak-anak, memiliki saudara-saudari remaja, kita perlu terus menjaga mereka. Kita perlu terus memelihara mereka, supaya mereka, Tuhan mendapatkan mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Saya mau bacakan Mazmur 119 tadi ya, ayat 47-48 ya. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu dan dilahirkan kembali. Menerima hayat Tuhan ditambahkan ke dalam roh saya. Ya. Saya mulai mengasihi Tuhan. Bangun pagi-pagi, saya setiap hari, bahkan sampai hari ini, bermunajat di balai sidang,
Kalau enggak di balai sidang ya di rumah. Untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Seperti tadi dikatakan, mana itu tiap hari diberikan kepada umatnya pada waktu itu ya. Demikian saya setiap hari menikmati Tuhan. Pagi bermunajat, malam bersidang. Ya. Malam bersidang. Syukur pada Tuhan. Ini semua saya merasa adalah kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini, saya masih ada di dalam penghidupan gereja. Semoga Tuhan juga turut rahmati saya ya. Memberikan hati yang terus mengasihi Tuhan dari mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik. Dengan kasih Tuhan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi gereja. Mengasihi gereja tentu mengasihi saudara-saudara. Mengasihi setiap kaum saleh yang telah lahir ulang ya. Sehingga saya bersama-sama dibangunkan. Ya. Sungguh hal ini yang membuat diri saya itu makin hari juga makin berakar ya. Berakar, menyesap ya. Menyesap segala kelimpahan Tuhan. Berdoa, menyeru nama Tuhan, bersidang, membaca firman Tuhan. Ini yang menjadi penghidupan saya setiap hari. Ya. Sehingga kita, terutama saya tidak mudah digoyahkan. Ya. Situasi ya. Wah, dunia sekarang demikian ini ya. Lebih-lebih situasi di dalam ya. Dalam penghidupan gereja ya. Dari syukur pada Tuhan, semoga Tuhan juga rahmati ya, memberikan hikmat ya, sehingga bisa membedakan ya, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kita juga bisa apa? Tahan uji. Tahan uji. Ya. Kita mencari perkenan Tuhan bagi gerejanya, juga bagi perluasan gerejanya hari ini, bagi penggenapan ekonomi Allah. Bagaimana diri Allah ya, Allah Tritunggal yang telah melalui proses itu ya, terus ditambahkan ke dalam diri saya, ke dalam diri kita ya. Sehingga kita bisa dibangunkan bersama menjadi gereja tubuh Kristus yang dikepalai oleh Kristus menjadi kepenuhannya. Terima kasih Tuhan. Fakta alangkah ajaib. Kita baik yang muda maupun yang tua, kita telah dibaptis ya. Berarti kita harus menyatakan bahwa kita ini sudah mati dan kita telah dilahirkan kembali. Sini dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Yang sekarang aku hidupi secara jasmani, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Semua yang telah percaya dan dibaptis telah dilahirkan kembali. Maka di sini melalui firman ini saya juga harus memberitahu kepada orang yang belum tahu bahwa saya ini sebenarnya sudah mati dari sejak saya percaya tahun 1971. Jadi saya sudah mati, ya, gereja ini kita hidup baru. Amin. Puji Tuhan, Saudari,
Saya terbantu Roma pasal 10 ayat 12-13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang yang bermurah hati. Amin. Kepada semua orang yang berseru kepada namanya, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan saudari ya. Hal menyeru itu sebetulnya hal yang mudah. Tapi saya sering lupa ya. Kalau saya sibuk dengan penghidupan saya itu hanya kesibukan saya yang saya perhatikan. Tapi karena kita itu menjadi orang yang percaya, kita harus berseru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berseru nama Tuhan berarti kita bernafas. Kita bernafas itu bukan hanya 1 jam 2 jam. Setiap saat ya waktu kita terus bernafas. Amin. Oh Tuhan Yesus. Pagi ini kita semua di sini sudah dari menjadi orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Semua mengalami menyeru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita semakin menyeru, kita semakin diselamatkan untuk penghidupan kita. Setiap saat ya waktu di mana saja kita ada, kita tetap berseru nama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita. Amin. Oh Tuhan Yesus. Saya kalau bekerja, saya kadang-kadang itu berdiam, itu sebetulnya tidak saja hanya berdiam ya, berdiam tapi batin saya itu memuji Tuhan. Amin. Saya ingat bahwa Tuhan itu di dalam kita itu hidup. Oh Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu di dalam kita hidup, kita juga ingin hidup bersama. Amin. Setiap saat kita terus mengasihi Kristus dan gereja. Oh Tuhan Yesus. Jadi kita tentang berseru ini ya, tidak saja hanya orang dewasa, orang tua ya. Muda, remaja, muda-mudi semua boleh menyeru nama Tuhan. Amin. Boleh bernapas untuk Tuhan. Semua mengasihi Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Sungguh kami terima kasih ya. Dari pagi ini kita dengan saudara semua di sini saling menjaga, saling merawat, saling mengingatkan, juga saling mengembala. Saya ingat kalau sidang di pembauran di Tulungagung itu kita perlu digembala, kita perlu digembalakan dan kita mau mengembalakan. Jadi kalau kita itu digembalakan dan mau mengembalakan, kalau kita berkelompok, kita bersidang, kita semua pasti bisa mengekspresikan Kristus. Oh Tuhan Yesus. Mengenai makan minum firman Tuhan ya, kita makan minum firman Tuhan itu hari ini di sini makan minum firman Tuhan bersama-sama sudah dari banyak ya. Tapi kalau di rumah saya cuma hanya berdua. Kita kalau berdua itu sebetulnya saya ya juga terus menjamah Kristus. Tapi lebih mendapat terang lagi kalau sudah dari itu bersama-sama kita seperti hari ini. Kita saling menyuplai, saling menerima, saling mengasihi. Itulah ada anak-anak Allah. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur ya bahwa penghidupan kita itu tidak saja hanya hidup diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita untuk menjaga penghidupan kita. Amin. Saya tidak kontak dengan Pak Pur, tapi yang saya nikmati juga sama. Roma pasal 10 ayat 12 sampai 13. Akan saya bacakan yang dua ayat terakhir. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Oh Tuhan, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tadi sudah disinggung saudara-saudari yang di depan ya, soal makan dan minum. Amin. Juga mana Kristus adalah mana yang tersembunyi, yang perlu kita nikmati setiap pagi sebelum matahari terbit supaya mana tidak mencair. Tetapi ada satu lagi, selain makan dan minum, kita juga perlu, tadi dikatakan Saudara Perwanto, bernafas. Oh Tuhan, satu kalimat yang pendek. Oh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kita menghirup dan menghirup udara surgawi. Kita menghirup oksigen rohani, sehingga kita benar-benar ada kesegaran. Saya bersyukur ya, berada di tengah saudara-saudari yang terus mendorong, mengingatkan, memberi makan, mengajak, menghirup dia, sehingga kita terus disegarkan. Apapun situasi sekeliling memang bisa berubah-ubah. Bukan hanya situasi sekeliling, situasi kita pun bisa berubah-ubah. Tetapi kita punya Allah yang satu itu, Allah yang tidak berubah. Amin. Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kalau di dalam nyanyian kita menyebut nama Tuhan ribuan kali. Saya tidak yakin diri saya satu hari menyebutnya ribuan kali. Tetapi setiap saat saya belajar juga praktek doa yang sangat sederhana ini. Oh, berseru dan berseru, menghirup dan menghirup. Sehingga ada sesuatu yang sifatnya organik. Yang lama bisa tergusur, yang lama sudah berlalu, dan yang baru ada di dalam kita. Oh Tuhan, melalui berseru inilah kita bisa menikmati. Oh Tuhan yang kaya itu. Oh Tuhan, Tuhan yang tidak pernah lambat menyuplaikan dirinya kepada kita. Sehingga sungguh-sungguh dia sang realitas. Oh Tuhan, dia juga bisa menjadi realitas kita. Semoga kita menjadi bejana yang terus terbuka. Kita sudah menjadi bejana belas kasihannya. Bila terus-menerus Tuhan setiap saat kita makan, kita minum, kita bernafas, kita benar-benar menjadi bejana yang terus terbuka terhadap dia. Sehingga unsurnya makin tersusun, menjenuhi bukan hanya roh kita, tapi seantero jiwa kita. Kalau roh jiwa kita sudah terpenuhi, pasti tubuh kita juga makin disegarkan, makin dikuatkan, sehingga benar-benar terrealisasikan roh, jiwa, dan tubuh tersembah bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya terjamah Saudari Endang bagaimana kita menghirup udara yang telah dihembuskan oleh Allah. Saudara dan saudari, saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa mengikuti sidang perbauran di Kediri ini. Karena bagaimanapun juga, saya adalah tua di sini. Saya hidup di sini cukup lama, bersama-sama dengan saudara dan saudari. Masih kecil-kecil saya ingat, tatkala saya bangun pagi-pagi jam 2:30, jam 4, naik sepeda ngayuh. Entah ke Ngeronggo, entah ke Jungbiru, entah kemana. Dari sana pindah-pindah, penyegaran pagi terakhir di Bagerban dulu. Waktu itu kenangan bagi saya. Nah, saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa berdiri bersama-sama kaum saleh yang lain, yang tentunya yang orang yang telah menerima Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita semua adalah anggota tubuh Tuhan. Dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah pemulihan ini, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, dan juga yang telah dicukupkan untuk kita pakai. Tentunya kita bertanggung jawab. Harus ada kita berkontribusi terhadap pembangunan tubuh Tuhan. Inilah Allah yang kehendaki. Agar kita orang yang telah menerima roh yang al-muhid, roh itu, roh kudus. Tentunya kita harus ada satu kerinduan.
kita berbagian bagaimana kita bisa memberdayakan apa yang ada dari anggota tubuh Tuhan ini. Dengan demikian, kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk kebangunan Tuhan, tubuh Tuhan. Dan bagaimana kita membangun tubuh Tuhan atau membangun gerejanya, tentunya tadi sudah banyak dibantahkan oleh saudara dan saudari. Ada yang berbicara tentang kehidupan kita perlu ada saling tunjang bangun. Dan juga nampak kita ada sebagai wadah Tuhan. Kita adalah wadah yang diisi oleh Tuhan. Bagaimana kita membuktikan diri sebagai wadah Tuhan? Kita hanya membuka diri. Bagaimana kita membuka diri? Nggih monggo kersa kemawon. Kados pundi Tuhan ngelola terhadap dalam kalian panjenengan. Murih kita menika saged gesang wonten ing alam donya menika saged dados migunani tumraping Gusti menika anjembaraken kraton ing swarga. Menika ingkang kedah kita gilut-gilut. Karena bagaimanapun juga apa yang telah kita terima dari Allah memberikan kita napas yang kudus, menghembuskan roh yang hidup. Tentunya roh yang berada di dalam diri kita itulah yang senantiasa memperhidupkan kita. Jika kita berbicara tentang makan, minum, memang itulah ketentuan yang telah Tuhan ketentukan agar kita tetap hidup di hadapan Tuhan dengan jalannya makan dan minum. Tentunya makan rohani, minum minuman rohani. Dan bagaimana kita makan? Apapun yang berada di luar kita makan. Makan secara jasmani, kita masukkan ke dalam diri kita punya. Secara metabolisme, bagaimana kita mencerna setiap makanan itu, agar apa yang kita makan ini akan bisa mewujudkan, menjadikan satu unsur pembangun di dalam insan jasmani kita. Begitu pula terhadap perkara-perkara rohani, agar setiap firman yang kita nikmati, firman yang kita baca, kita lumat, kita cerna, kita asimilasikan di dalam diri kita, akan membentuk satu esensi yang ilahi. Tentunya akan menjadi bahan-bahan yang tersusun ke dalam diri kita sebagai anggota tubuh. Tentunya kita bisa berfungsi untuk menunaikan bagaimana kita membangun tubuh Tuhan di atas bumi di mana kita berada. Inilah apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur, untung saja tadi saya bisa ikut berangkat. Tadi aturan saya mau berangkat sudah ditinggal tadi. Nggak tahu kemana, sampai di mana ninggalnya saya kurang tahu. Supirnya terlanjur bablas. Saya miss call, nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Ternyata udah ketinggalan sampai mana saya nggak tahu. Biar nanti supir berbicara sendiri. Karena bagaimanapun juga, saya sebagai anggota tubuh, saya kembali bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, nggak taunya kembali lagi supirnya. Tuhan berkati kita, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya masih diberi kesempatan di sini untuk berdiri di tengah-tengah saudara-saudari sekalian. Di sini saya ingin mengajak saudara muda dan saudara kecil untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus dan kedua tanganku.
saya minta waktu sebentar saja. Syukur saudari, perhimpunan kita adalah perhimpunan keluarga Allah saudari. Ada yang dewasa sudah tua, tadi ada yang anak-anak. Tentunya juga kita ingin paling tidak supaya tidak sungkan, yang barangkali kita bisa saling mengenal atau paling tidak tahu dari lokal mana. Syukur saudari dari Kepanjen datang, barangkali dengan siapa Pak Satur dari Kepanjen bisa berdiri. Silakan di Kepanjen mungkin berdiri, jadi tahu. Amin. Amin. Kemudian yang dari jauh dulu, terima kasih. Dari Magetan, saudari dari Magetan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudari. Kemudian dari Kesamben, saudari, supaya kenal ini saudara Dano dari Kesamben. Amin. Puji Tuhan. Banyak juga saudari yang dari Jombang dan Blimbing. Saudari dari Jombang dan Blimbing. Puji Tuhan. Mojokerto. Amin. Dari Mojokerto. Dari mana lagi saudari? Blitar. Blitar. Dari Puji Tuhan. Dari Blitar. Amin. Kemudian yang dekat dari Pare, saudari. Dari di Pare. Amin. Puji Tuhan. Dari Pare. Dari Kandangan, mungkin ada di Kandangan, saudari. Amin. Saudari dari Purwasri dan Kertosono, saudari. Puji Tuhan, Purwasri, sekitarnya Kertosono. Mungkin yang lain lagi, saudari, yang belum tentang. Puji Tuhan, tentang. Tulungagung, amin. Saudari Tulungagung, puji Tuhan. Amin. Surabaya. Amin, puji Tuhan. Amin. Saudari, supaya tidak sungkan silakan saudari. Kita masih ada waktu sampai jam 12. Masih lama supaya padat persekutuan kita. Puji Tuhan, silakan saudara-saudari. Saya juga tadi berdiri sini mewakili ya. Saya juga akan mengenalkan diri Pak. Di sini dari lokal Pare. Ya. Puji Tuhan. Pare masih ada dari. Kalau tadi saudara-saudari yang di depan lahirkan ada yang 79. Kalau saya dilahirkan di sini 80-an jadi dari. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tersisa. Mengapa tersisa? Kemarin kan ada pemungkutan besar-besaran, yaitu COVID, ya toh, panen raya ya. Syukur kita tersisa hari ini ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah hari ini. Iya enggak? Kita diwarisi ya untuk melanjutkan ekonomi Allah hari ini. Yaitu Allah disalurkan kepada umat manusia. Ya. Kita menjadi wadah yang kosong. Ya, kita puji syukur hari ini. Ya, Pare masih ada ya, saudara-saudari ya. Jadi kalau paling malas yang di Pare saya. Ya. Tapi syukur ya Tuhan tidak membuang orang yang malas ini ya. Tetap dirawat sampai hari ini ya. Buktinya apa? Saya masih berdiri di sini. Ya enggak? Mungkin yang lama sudah tahu nama saya ya toh. Enggak asing lagi ya. Lek Pare ya toh. Terutama saudari Dwi ya wis roh lah paling. Ya saudari ya. Kenal kalau saya. Mungkin yang saudara saya tadi melihat ada saudara Agung masih ya. Saudara Sunar ya. Saudara yang dari itu yang berdiri ini adalah kalau saya dulu menyebut saudara yang dari Kepanjen itu Basuki. Ya. Kalian nggak lupa loh, mungkin masih ingat pernah ke Sarangan ya. Ya toh? Kediri Basuki ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, tapi syukur kalau saya udah sekarang di Kepanjen catur Pak. Ganti catur. Catur ya. Di Kediri. Ya, syukur. Oh ya, berarti saya kenal. Ya, karena pernah satu ruangan di Sarangan. Ya enggak? Ya puji Tuhan. Nah, orang yang demikian masih di kesempatan untuk memperjuangkan ekonomi Allah hari ini, yaitu bersatu dengan gereja menjadi gereja yang tanpa batas, yaitu memuliakan Allah, ya, menyalurkan hayat Allah kepada setiap umat manusia, ya, menjadi wakil-wakil Allah hari ini. Gereja tidak ada batasan, ya, baik yang pendidikan tinggi, syukur tadi
pertama sudah saudara yang di depan, ojo sungkan-sungkan ya. Kita di sini kembali ke dalam rumah kita. Saya hari ini bersyukur pesta ini ya. Kalau di rumah kan masakan istri hanya satu macamnya. Ya, kalau bersidang di sini saya ibaratkan lesehan ya, prasmanan ya, les macam-macam ya enggak. Kristus ditampilkan dengan dimensi yang tidak ada batasnya. Baik panjang, lebar, dalam, dan tingginya. Terbukti saudara-saudari sampai hari ini masih ada di dalam penghidupan gereja. Puji Tuhan, kita sampai hari ini masih ada di dalam penghidupan gereja. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali, tapi tadi ada kesempatan untuk mengenalkan diri ya. Ya, nama saya Petrus Tono, yang ada rombongan Magetan yaitu Adeno dan lain-lain. Bapak Mariono dan lain-lain, Putri banyak juga. Nah, saudara-saudari, saya menyaksikan betapa besar kasih Allah kepada kehidupan kita sekalian, supaya kita ini diberi beban untuk saling menggembalakan, jangan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Kristus sendiri. Saudara-saudari, yaitu Allah Tritunggal yang sudah melalui proses. Itu artinya adalah gembala segala domba yang agung. Inilah sebabnya saudara-saudari, kita harus menempuh kehidupan di balik tirai. Maksudnya kita adalah sudah masuk dalam baptisan dengan Tuhan. Mati, bangkit, dan naik. Inilah sebetulnya saudara-saudari, kita ini sebetulnya dijadikan bejana dalam Kejadian 2 ayat 7 itu kita untuk wadah dia sebetulnya. Tetapi oleh karena musuh, yaitu kita ini dibawa kepada suatu perkara yang menjadi musuh Allah. Artinya kepingin tahu, kepingin melakukan. Nah, ini adalah manusia. Jasmani kita memang sudah jatuh. Ini makna daripada kejatuhan manusia ya, ingin tahu, ingin melakukan, dan ingin sesuatu, ingin menjadi sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu. Memang betul saudara-saudari, karena kita sudah kehilangan kemuliaan, ya kan? Kita kehilangan Allah sebetulnya, berjalan sendiri menurut kemauannya sendiri. Artinya menjadi bejana yang tidak berguna, bejana yang dipakai oleh yang lain, bukan Allah yang memakai. Nah, oleh karena itu, apa yang dikerjakan Allah dengan jalan dia inkarnasi dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mengembalikan dalam kehidupan kita ini menjadi normal lagi, biasa disaluri oleh Allah Trinitas, Allah Tritunggal sudah melalui proses. Berarti kita dikembalikan kepada kenormalan. Nah, saudara-saudari, perlu kita tahu bahwa kita ini dikembalikan kepada posisi ciptaan pertama kali, yaitu kasih yang mula-mula. Nah, saudara-saudari, maka dari itu kita menjadi bejana, jangan ingin melakukan sesuatu, tetapi biarlah dia yang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini. Sebab kita ini siapa? Kalau kita masih tidak membuka bejana kita kepada Tuhan, maka Tuhan Allah Tritunggal yang sudah melalui proses itu tidak mau mengalir. Karena kita masih tertutup. Tertutupnya bejana kita adalah kita mau, kita tahu, kita akan melakukan. Itu dari kehendak kita. Ini saudari, apa yang dilahirkan jasmani adalah sifat jasmani. Apa yang dilahirkan roh adalah rohani. Nah, ini saudari, jadi kita bukan milik daripada alamiah lagi, tetapi kita berjalan di dalam roh. Tetapi kalau kita berjalan di dalam roh adalah roh ilahi yang dari Trinitas adalah berbaur kepada roh kita. Itulah maksudnya supaya kita ini dikembalikan kepada kenormalan kembali. Ya, normal bukan hanya normal tapi normal yang ajaib. Lah, saudara-saudari, inilah pentingnya kita menyerahkan diri kepada Dia.
bukan melakukan dengan kita bisa atau kita bisa, kita mau sesuatu, melakukan sesuatu. Nah ini tidak perlu. Hanya dia ingin kita ini membuka bejana kepada dia. Sebab suratan Rasul Paulus 14 surat itu terdiri dari bejana terbuka. Puji Tuhan. Memang saudara-saudari kita harus menempuh hidup di balik tirai. Yang artinya Allah Tritunggal terus-menerus mengaliri bejana kita. Dari hari ke hari, perlahan-lahan terus menjadi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan nama saya dan asal saya. Nama saya Abraham Sadrak Da Costa. Saya dari kelompok kecil Gedung Turi Japanan. Saya bukannya asli dari Gedung Turi Japanan atau sekitar Jombang, tapi saya asli dari Ambon. Tentunya jauh berbeda dengan saudara-saudara yang tadi yang mengatakan bahwa berasal dari gereja setempat. Saya berasal dari Ambon. Walaupun jauh dari Ambon, tapi iman dan percaya saya, kerinduan saya untuk selalu mencari Tuhan, mencari jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pertama kali masuk di tempat ini. Saya tidak punya maksud untuk berbagi sebenarnya. Tetapi ketika saya melihat semangat yang begitu membara di dalam setiap pribadi saudara, saya membaca, ya Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin, saudara. Kita boleh membaca moto atau firman Tuhan di saat ini. Saya nggak tahu ini firman Tuhan dalam bentuk moto atau tema, saya kan nggak tahu. Makanya saya bilang mungkin seperti moto ya, moto atau tema ya. Tapi walaupun ini adalah firman Tuhan, ini kan adalah firman Tuhan ya. Tolong saya mengikuti gabungan dengan jemaat ini belum kurang lebih 1,5 tahun ya. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mengatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini tidak terlepas dari satu kedambaan Allah. Dan ucapan ini seperti kita adalah satu. Ini adalah bentuk Tritunggal Ilahi. Nah, bagaimanakah kita mengalami penyaluran Tritunggal Ilahi di dalam setiap kita? Kita mungkin boleh membaca supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Bukan ini firman Tuhan yang hanya disampaikan dan akhirnya kembali begitu saja tanpa mengambil makna, hikmat dari firman Tuhan ini, saudara. Saudara kekasih, supaya seperti mereka adalah satu, ini menggambarkan Tritunggal Ilahi. Bapa di dalam anak dan anak bersama dengan Roh Kudus, saudara kekasih. Kalau kita mengenal Bapa di dalam anak, Bapa sebagai sumber dari kasih. Anak adalah karunia, kasih karunia yang diberikan oleh Bapa. Dan Roh yang senantiasa tinggal bersama dengan kita untuk menjaga dan mendiami di setiap hidup kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang terpapan di dinding ini bukan menjadi tulisan yang belaka, tapi ini akan tertancap di dalam setiap hati nurani saudara-saudara jemaat yang berada di yang berada di Kediri. Saudara,
firman Tuhan, kita berkata-kata tentang firman Tuhan, alangkah mudahnya. Tadi saudara kita, saudara Ayub mengatakan, setiap harinya dia menggebu-gebu, mencari, menghitung hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, dan selanjutnya. Karena punya kerinduan untuk datang kepada gereja. Ingin berkumpul bersama-sama, bersidang. Tapi saudara, ingatlah, usahakan di dalam keinginan kita, kerinduan kita, kita minta Roh Kudus untuk selalu mendampingi kita di dalam setiap keinginan kita. Karena di dalam keinginan kita akan timbul reaksi-reaksi negatif. Reaksi negatif bukan hanya timbul dari luar, tapi pertama reaksi negatif akan timbul dari dalam kita sendiri. Dari dalam gereja sendiri itu akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif. Sebelum kita melihat reaksi negatif yang akan timbul dari luar, kita harus berjaga-jaga. Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu, berlengkapilah dirimu dengan senjata rohani Allah. Kita tahu rencana Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan senjata rohani. Tentunya ada 7, yang kemudian saya mungkin nggak perlu menguraikan satu demi satu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa perlengkapan rohani Allah kita akan mempersiapkan setiap saat ketika kita mau untuk tetap mempunyai komitmen, aku tetap di dalam Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan ini di dalam firman kita boleh membaca dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi demikian. Mempunyai kaitannya dengan penyaluran Tritunggal Ilahi. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah Yesus itu hanya jalan? Apakah Yesus itu hanya kebenaran? Apakah Yesus itu hanya hidup? Tidak, saudara. Kita harus membedakan jalan, kebenaran, dan hidup. Saya diberikan satu gambaran ketika saya meminta hikmat. Bagaimana Yesus itu jalan. Dan hikmat yang saya terima. Seandainya saudara ingin bepergian ke satu tempat, satu tujuan. Kalau saudara tidak tahu, saudara-saudari tidak tahu alamatnya, belum pernah mengalami jalan itu, tentunya saudara-saudari akan diproses sepanjang jalan untuk tiba di tempat tujuan. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan. Berarti segala sesuatu, jika kita mau melalui Yesus, tidak ada barang mustahil. Kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Akulah kebenaran. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Telah dikuasai oleh hukum dosa. Hukum maut. Keberadaan Yesus yang begitu kudus tanpa dosa. Dia mempersembahkan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk dapat membawa kita kembali pada ekonomi kekal Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan kita, kalau kita adalah bagian dari ekonomi Allah, ini berarti Allah mendambakan setiap kita harus selamat. Setiap kita akan masuk bersama-sama pada kebangkitan pertama di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun, yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, bukan semua anak-anak Tuhan. Tetapi ada yang layak dan ada yang perlu untuk diproses. Untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Saudara kekasih dalam Tuhan kita. Saya mungkin nggak berpanjang karena masih ada yang ini. Saya singkatkan saja, saya punya penyampaian di saat ini. Ya semoga Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, saudari.
Ketika saudara-saudari membacakan beberapa ayat Alkitab ya, roh saya ini sempat turun. Apalagi waktu saudara Pak Mazmur ya, saudara Mazmur membacakan Roma pasal 10 ayat 12. Aduh Tuhan, firmanku sudah diambil orang lain. Makanya saya nggak berdiri. Tapi puji Tuhan, ada roh Tuhan yang kuat ya melalui saudara Joko minta saudara-saudara yang dari luar kota untuk berdiri. Saya ingin mengubah versi saya, saudari, dari Roma pasal 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Kediri dan orang luar Kediri. Karena Allah satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, saudari. Kalau ngomong masalah Kediri, sebelum balai sidang ini ada, saya sudah mengasihi Tuhan. Pak Seno, ini gembala saya. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mengikuti sidang-sidang perbauran, itu selalu yang ditekankan adalah menggembalakan dan digembalakan. Saudari, ketika saya membaca beberapa ayat di dalam Matius pasal 25, Tuhan itu memisahkan antara kambing dan domba. Saudari, kita kambing apa domba? Kita ini adalah domba. Kemudian ada pertanyaan, saudari. Kalau orang menggembalakan domba dan mengembalakan kambing itu ada perbedaannya. Kalau domba itu gembalanya di depan, tetapi kambing itu di belakang. Ya, suatu saat saya pergi ke desa, ternyata benar. Kalau gembala ini di depan, kambingnya yang buri geger. Tetapi kalau domba, gembalanya di depan, suaranya gembala itu didengarkan. Puji Tuhan, gembala kita yang agung adalah Kristus. Dia sudah mati, bangkit menjadi roh pemberi hayat, sehingga dia yang mengoperasikan di atas diri kita. Nah, beberapa hari ini kita semua menikmati tentang bejana. Kemarin saya ngomong sama istri saya, tembikar itu apa? Ya, tembikar itu ya kuali. Puji Tuhan, saudari, kuali kita ini jangan kita balik. Kuali kita itu harus terbuka. Kalau terbuka maka akan diisi. Ya. Diisi di dalam gereja, isinya adalah menyeru nama Tuhan, menyanyi, ya seperti saudara-saudari di Kediri, membaca firman Tuhan seperti yang dikatakan saudara Ayub. Puji Tuhan, saudari, kita bukan hidup di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian lama ada mana yang terbuka, tetapi di dalam perjanjian baru ada mana yang tersembunyi. Yang bisa menikmati adalah para pemenang. Kalau hari ini kita mau jadi pemenang, makanlah firman Tuhan. Sediakan waktunya ya. Saudara-saudari bisa memberikan waktu kepada Tuhan untuk menikmati. Ketika kita menikmati firman Tuhan sendirian, itulah nikmatnya. Apalagi kalau berkoordinar, guyup seperti ini, maka mana itu akan lebih nyus ya katanya. Chef itu nyus, rasanya lebih enak, lebih nikmat, dan pengalaman kebenaran itu tambah banyak. Makanya saudari, ketika kita mendoa bacakan firman Tuhan, ada koordinat, itu akan semakin bagus. Maka saudari, hari ini kita adalah bejana-bejana tanah liat. Meskipun gampang ya seperti tadi ketika saudari membacakan Efesus pasal 3, aduh berakar dan beralas sudah diambil. Kemudian Roma 10 sudah diambil. Ya, Wahyu. Oh Tuhan Yesus, maka hari ini saudara-saudari, firman Tuhan sangat banyak. Dari 66 Alkitab kita bisa menikmati semuanya. Semuanya baik, semuanya indah, semuanya nikmat. Puji Tuhan, kiranya melalui sidang di Kediri, saudara-saudari banyak bersekutu. Bagi nikmat, inilah kenikmatan yang kita nikmati. Selain Kediri enggak ada. Hanya di Kediri yang ada. Puji Tuhan. Amin. Saya sangat bersyukur ya setelah masa bertahun-tahun baru hari ini kita di Balai Sidang di Kediri ya, ada perbauran yang sedemikian limpah. Puji Tuhan, saudari, saya ingin mengajak saudari-saudari yang seumuran sama saya, 50 sampai 60 ya, untuk berdiri bersama
Hah? Saya antara 50 sampai 60. Saudari-saudari ya, untuk berdiri kita berkidung 2005 suplemen. Tuhan Yesus, saudari, saya sungguh merasa bersyukur ya. Meskipun saya juga bukan saya ini gimana ya? Ya dari Kediri, ya dari Surabaya. Tapi saya menikmati dimanapun saya berada, saya selalu menikmati kelimpahan Tuhan di dalam gereja. Puji Tuhan, saudari, saya merasa berkejaran dengan waktu tadi ya. Berdiri enggak, karena waktu ini sangat berharga, saudari. Hari ini kita sedemikian banyak orang ya. Ya kita semoga semua saudari bisa menyampaikan kelimpahan Tuhan di dalam penghidupan kita. Oh Tuhan Yesus, saya juga bersyukur hari ini karena anak saya yang kecil itu mau ikut penghidupan gereja. Oh Tuhan Yesus, saya juga bersyukur ada ponaan sama adik sepupu yang datang hari ini. Oh Tuhan Yesus, jadi hari ini seperti yang dikatakan salah satu saudara tadi ya, kita ini termasuk golongan yang tersisa ya. Dari pandemi yang sedemikian luar biasa ya, melanda seluruh dunia ya. Saya pun juga kehilangan banyak orang-orang terkasih saya saat 2 tahun itu ya. Termasuk yang terakhir mama saya. Oh Tuhan Yesus, tapi saya percaya hari ini kita ada ditinggal sama Tuhan itu bukan untuk yang lainnya. Tetapi untuk apa? Lebih banyak diisi oleh Tuhan. Seperti kidung kita yang pertama tadi. Kita perlu diubahkan. Meskipun dengan melalui banyak penderitaan. Mungkin tidak ada orang yang tahu bahkan. Mungkin hanya Anda sendiri yang tahu apa yang Anda rasakan di hadapan Tuhan. Tapi percayalah dari selama Anda mengasihi Tuhan. Penderitaan itu adalah suatu sarana untuk Tuhan mengubah kita. Dari batu, bejana tanah liat menjadi bejana kemuliaannya. Saudari, hari ini kita bukan orang-orang yang sembarangan. Anda adalah bejana-bejana kemuliaan pilihan Allah. Hari ini kita tidak sia-sia duduk di sini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan mungkin milik kita untuk datang, tetapi kita mau diisi oleh Allah. Oh Tuhan Yesus, sungguh Allah adalah seperti udara ini ya. Setiap waktu kita bisa dengan bebas menghirup Dia, menghisap Dia. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita itu selalu rindu bersidang. Berarti semua kita ada di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya ada pengalaman selama pandemi itu 2 tahun ya. Saya juga rindu berbaur. Selama pandemi, saya punya kegemaran, yaitu bersepeda. Karena waktu itu pemerintah juga hanya membolehkan olahraga yang diizinkan itu salah satunya adalah bersepeda. Karena ada di luar ruangan. Karena pandemi sangat tinggi. Saya punya kegemaran itu sampai akhirnya pemecahan roti pun juga offline. Dan sehingga saya itu hari Minggu selalu bersepeda dengan akhirnya punya komunitas. Karena kegemarannya itu akhirnya punya komunitas. Hari Minggu saya bersepeda agak jauh. Biasanya hanya dalam kota, bisa agak jauh, agak keluar kota sedikit. Begitu ada sidang offline, Minggu sudah ada sidang, ini juga timnya ini juga agak protes. Karena saudara saya ini diangkat jadi ketua komunitas. Jadi ketua grup. Karena ketuanya ini kalau Minggu sudah enggak bisa bersepeda. Karena sidangnya mulai offline. Sudah setelah 2 tahun. Kemudian ya sudah, Tuhan sudah memberikan 2 tahun saya melaksanakan kegemaran saya untuk bersepeda. Sehingga hari Minggu benar-benar saya tidak bisa bersepeda dengan grup saya. Kemudian, ada tanggal merah. Tanggal merah, setiap tanggal merah semua satu tim ini libur.
libur kerja, juga libur aktivitas di rumah ya. Jadi semakin jauh lagi bersepedanya. Tapi setelah hari ini, setelah pemerintah menyatakan bahwa PPKM sudah dicabut di akhir tahun kemarin, banyak perbauran. Ternyata saya lebih merindukan berbaur. Oh Tuhan, saya mengatakan sama saudara saya, hari ini healing saya yang sesungguhnya adalah bersidang. Sehingga saudara saya ini nuruti ya. Ada perbauran kemana, bahkan kemarin ke Tulungagung, kalau dari Mojokerto itu sangat jauh ya. Ternyata jauh sekali ya. Tapi ada satu sukacita. Healing yang sesungguhnya adalah itu ya. Maka kemarin tim bersepeda saya tanggal 18 tanggal merah. Ini memang waktunya bersepeda agak jauh. Tapi oh Tuhan, saya izin, saya enggak bisa. Wah kemana ya? Saya harus ke Kediri. Ada apa? Ada acara. Oh Tuhan, enggak bisa berangkat setelah bersepeda, enggak bisa. Karena acaranya jam 9. Dari sini saya juga merasakan ya bahwa kalau kita benar-benar menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita pasti tahu apa yang kita rindukan. Seperti kita mengasihi seseorang, apa yang kita rindukan terhadap orang itu, ya dirinya sendiri. Kalau kita itu selalu ingin dekat dengan dia, dia hadir. Ya, hari ini juga demikian. Kita mengasihi Tuhan, kita juga merindukan orang-orang yang Tuhan kasih. Kita merindukan saudara-saudari. Saya juga ada di dalam satu grup alumni Hidup Gereja Kediri. Itu menjadi sukacita karena apa? Saudara-saudari yang pernah menempuh penghidupan gereja di Kediri, semua ada di sana. Dan di setiap kota, di setiap pulau mereka berada, mereka berfungsi dalam gereja. Itu menjadi sukacita kita. Maka harapan kepada saudari muda, tadi anak-anak, sepertinya apa yang kita kerjakan hanya seperti hanya beria-ria di luaran. Tapi itu adalah mengerjakan keselamatan untuk mereka. Agar mereka juga berakar di dalam Tuhan. Karena apa? Begitu mereka terpelihara nanti, berapa tahun kemudian, 10 tahun perjalanan mereka masih panjang. Begitu kita melihat mereka masih ada dalam penghidupan gereja, itulah sukacita kita yang sesungguhnya. Oh puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Dari tadi dilihat-lihat yang berdiri hanya saudara-saudari yang sudah lansia saja. Ya, yang sudah berumur. Dan anak-anak tadi juga ada. Lalu saya juga terbangunkan dengan saudara-saudari dan saya ingin bangkit berdiri juga. Di sidang kelompok kemarin, Saudari Ayub mengatakan, kenapa kita bisa ada di sini? Kita bisa, ya saya menjawab, kita bisa ada di sini karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita, maka dari itu kita bisa bangkit berdiri di sini bersama, kita dapat memuji Tuhan bersama. Puji Tuhan saudara-saudari, berbicara tentang kasih Tuhan, saya di sini juga merasa sangat dikasihi, karena sudah lama sekali tidak ada perbauran di Kediri dan puji Tuhannya sekarang sudah ada perbauran lagi dan kiranya kita dapat memuji Tuhan terus-menerus dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Syukur pada Tuhan. Saya mohon maaf harus mendahului karena kaki saya tidak kuat untuk berdiri. Puji Tuhan saudara. Rasanya begitu sukacitanya pagi ini. Karena beberapa kali saya tidak bisa mengikuti pembauran, baik di Blitar, Tulungagung, dan Kandangan, karena situasi kondisi saya dan kondisi saudari saya. Namun puji Tuhan, Tuhan masih memenangkan, setiap SPR masih bisa berbagian. Demikian juga sidang-sidang pada malam hari, saya juga tidak bisa mengikutinya. Puji Tuhan,
sidang malam hari setiap hari Jumat itu bergantian berbaur dengan kandangan. Satu perkara yang sangat mustika yang perlu senantiasa kita lestarikan supaya kita sebagai bejana Tuhan ini semakin dipakai untuk maksud yang mulia. Kiranya anugerah Tuhan terus senantiasa ditambahkan kepada kami, agar kami bisa memiliki satu kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, juga dengan segenap akal budi kita. Dengan demikian kita sebagai bejana ini senantiasa terpelihara untuk terbuka bagi Dia. Kalau kita terus terbuka kepada Tuhan, maka kita menjadi penikmat Tuhan dan kita bisa menikmati Tuhan sehingga maksud hasrat hati Tuhan semakin terlaksana di atas kita. Maka tadi disinggung yang lansia berdiri semuanya, saya menjadi tergolong orang yang lansia karena apa? Kondisi saya yang kadang-kadang tidak memungkinkan, tapi hati roh ini tetap terbuka kepada Tuhan. Sehingga puji Tuhan hari ini Tuhan menangkan. Dan saya tidak saja berbaur dengan kaum saleh di Kediri, tapi saya juga bisa berbaur dengan saudara kami yang di luar kota. Satu perkara yang sangat mustika. Ini adalah bentuk satu pemeliharaan Tuhan kepada kita. Asal kita terus memiliki hati yang murni hadapan Tuhan, Tuhan pasti memenangkan. Karena Tuhan menginginkan kita adalah untuk menjadi maksud yang mulia. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuhan menginginkan kita semua menjadi bejana maksud yang mulia untuk kehendaknya. Sehingga hasrat hati Tuhan semakin terpenuhi di atas kita. Kalau hasrat hati Tuhan terpenuhi di dalam kita, maka kelak Tuhan datang kepada kita, kita disebut orang yang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kita berkenan. Kalau hari ini kita mendambakan seperti ini, baru memiliki hati nurani yang murni. Lalu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan akal budi kita. Sehingga dengan demikian, apa adanya diri kita semakin dirembesi oleh Tuhan. Emosi kita, tekad kita, dan segala sesuatu kita, Kristus itu sebagai segala sesuatu kita sehingga kita bisa dimenangkan. Oh, rasanya pagi ini terus bergejolak ya, rasanya Tuhan terus semakin memapah penghidupan kita. Tubuh bisa lemah, tapi roh tidak boleh lemah. Puji Tuhan, hari ini ada HP ya, kita bisa berkontak melalui ini. Ini juga menjadi berkat bagi kita. Kita bisa berkontak dengan saudara yang di luar kota, baik di Malang, di Kediri, di Surabaya maupun di Solotigo. Bisa bersama-sama mengasihi Tuhan. Entah satu perkara yang kiranya perlu kita terus kembangkan, kita apresiasikan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kondisi apapun, kita semakin memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang berakar di dalam kasih Tuhan. Rasanya kemenangan hari ini satu kemenangan yang sungguh sangat sukacita bagi diri saya, mungkin juga kita semua. Selang waktu berapa tahun kita tidak bisa berjumpa, tapi puji Tuhan hari ini kita bisa kembali berjumpa. Biarlah hari ini, tidak saja hari ini, tetapi hari demi hari Tuhan terus semakin memperbarui persembahan kita. Sehingga persembahan kita semakin diperkenan Tuhan. Dan kita bisa menjadi bejana untuk maksud yang mulia, yaitu perampungan ekonominya di atas bumi seperti di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih saudari di Kediri ya. Tadi saya sebenarnya sudah lansia, tapi kan diberi waktu lebih dulu ya. Tadi mereka yang lebih duluan berdiri, maafkan ya. Saudari, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada di sini adalah berbaur bersama. Kita adalah bejana yang mau terbuka, yang mau diisi oleh Tuhan sedikit demi sedikit begitu. Saya bersyukur saya sejak tahun 88 itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya sadar bahwa saya diselamatkan menjadi wadah untuk diisi oleh Tuhan. Sampai hari ini saya terjaga di dalam pemulihan Tuhan. Saya bersyukur banyak saudari yang belajar terus mengunjungi, juga mengembalakan, menasehati saya. Maka saya juga bersyukur kayak kalau saya diajak makan, minum Tuhan, diajak berdoa, diajak membagi nikmat atau diajak
menikmati firman Tuhan ini satu hal yang menyegarkan bagi kita. Namun tidak berhenti pada diri kita perlu salurkan juga kepada orang lain. Wadah kita sudah terbuka, diisi terus. Namun kita juga perlu, jangan menjadi laut mati, salurkan kepada orang. Kita perlu menjadi segar dan vital, kita menjadi kuat. Namun kita juga harus ingat, kita perlu juga belajar mendoakan orang lain. Kita vital berarti orang lain biar kebagian juga. Orang lain juga disehatkan, orang lain diselamatkan. Bahkan kita juga berharap orang lain juga dipulihkan melalui firman kebenaran. Orang lain disegarkan, begitu bukan hanya diborong oleh 1-2 orang, masing-masing bisa kaya limpah seperti di sini. Masing-masing kita akan Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dalam itu akan tercerna di sini. Saya sendiri di sini belajar membuka hati saya. Saya juga belajar membuka mulut saya yang lebar-lebar, walaupun dibatasi 2 menit ya. Oh, puji Tuhan. Saya bersyukur kalau Kristus terus ditambahkan, kita semakin memiliki roh yang menyala-nyala. Kristus ditambahkan, roh kita akan semakin terbuka. Amin. Bahkan kita mau membuka mulut kita lebar-lebar. Paulus juga membuka hatinya lebar-lebar bagi kalian. Maka ya betah nggak betah, 2 atau 3 jam dibetahkan di sini. Terbuka untuk persekutuan saudara-saudari. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Inilah bentuk dari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah yang diutamakan di dalam pemulihan. Yaitu Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara. Jadi tidak melulu dengan teori-teori atau sesuatu yang membuat kita mungkin bisa jenuh karena pengetahuan bisa lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap jalan sampai selamanya. Di sini saya tidak banyak bicara karena saya kurang terlalu bisa. Saya ingin mengajak saudara-saudari menyanyikan Kidung suplemen 2009 atau Kidung 328. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya mau merebut waktu ya. Sungguh hari ini sangat mengucap syukur kita kembali bersidang perbauran ya. Tuhan sudah menjaga kita dalam satu penghidupan gereja ini. Semua ini juga karena kasih karunia Tuhan. Terkhusus untuk kita, saudara-saudari muda ya. Kita ini adalah penerus gereja. Jika bukan kita, siapa lagi? Kiranya di hari-hari ke depan, kita semakin berbuah dan terus terjaga dalam penghidupan gereja. Amin. Amin. Kita mau mengajak saudara-saudari yang muda dan remaja untuk menyanyikan suplemen 2006. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Tadi saya awalnya nggak mau membagikan kenikmatan. Cuma tadi ada dorongan dari teman seumuran saya. Dalam dorongan ini saya teringat satu ayat ya. Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dorongan ini tuh sangat penting untuk seumuran saya. Mungkin untuk motivasi entah itu dari teman seumuran, pemuda ataupun yang tua. Kiranya kita saling mendorong dalam kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya sungguh mengucap syukur ya. Dalam penghidupan gereja ini, gereja kembali memberikan wadah kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan kembali merebut waktu kita dari yang pra-remaja sampai yang muda-mudi. Tuhan kembali mendapatkan untuk mengikuti penghidupan gereja dan pembauran. Di sini harapannya setiap aktivitas yang kami lakukan bukan hanya aktivitas luaran saja, tetapi di sini harapannya kita dapat bertumbuh dan berakar bersama. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya bersyukur ya, waktu liburan saya kembali didapatkan oleh Tuhan. Saya mau mengajak bernyanyi saudara-saudari muda dan remaja, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya sangat tadi menikmati kidung dari remaja, dinyanyi dikatakan sukacitamu kuatku, penuhi hatiku, nyanyi selalu, kuatkan yang lemah,
teguhkan lutut goyah, sukacita. Sukacitamu kuatku buat hatiku setia selalu. Sukacita ini berasal dari mana? Berasal dari penyaluran Allah Tritunggal. Saudari sungguh sangat bersukacita ya. Kita ini wadah tanah liat. Gitu. Kita ini wadah yang gampang, yang murah banget. Gitu. Boleh dikatakan hampir tidak ada harganya. Tetapi di dalam kita ada mustika. Gitu. Ada satu Allah Tritunggal yang telah melalui proses masuk ke dalam diri kita. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam segala perkara, itu bukanlah satu hal yang mudah. Kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, di 2 Korintus pasal 4 ayat 8, bahwa itu semua bisa melampaui dalam penindasan, kita bisa merasakan, bisa mengalami, tetap bisa bersukacita, kita bisa menanggungnya, karena ada penyaluran Allah Tritunggal. Kita wadah tanah liat, betul, tetapi di dalam kita ada Allah yang telah melalui proses. Ini adalah satu pengalaman yang ajaib. Bahkan ini apa? Normal. Kalau kita nggak ngalami, berarti kita nggak normal. Ya, saudari, jangan mau dianggap orang yang tidak normal. Tapi kita adalah orang Kristen yang normal. Orang yang mengalami penyaluran Allah Tritunggal. Wadah yang ditindas tidak akan merasakan lemah. Ya, tidak kapok. Tidak mendapatkan penghargaan. Oh, tetap bersukacita. Nggak dianggap pelayanannya haleluya. Ya, aku tetap melayani. Puji Tuhan, saya sangat sukacita mendengarkan sekutu saudari kita ya, meskipun nggak pakai mic suaranya lantang. Puji Tuhan, saya juga ingin mengajak saudara-saudari semuanya tanpa terkecuali, biar agak longgar sedikit kursinya, menyanyi 425 kidung, ayat yang 1 dan ke-6 saja. 1 dan 6. Amin. Ku bejana ciptaan, Kristus dia di dalam. Wajib jadi wadahnya, berisikan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari bangkit berdiri. Semuanya tanpa terkecuali. Ayat 1 dan 6. Amin. Puji Tuhan, saya sangat terjamah dengan nyanyian ini ya. Tadi beberapa saudara di depan juga telah bersekutu betapa kita ini menjadi wadahnya. Puji Tuhan, saya nikmati dan bahkan mendapatkan terang di dalam kidung ini. Saya merasakan sangat mulia karena saya adalah menjadi bejana ciptaan Tuhan. Bejana ini tugasnya tidak banyak, tidak macam-macam, tugasnya hanya terbuka untuk Tuhan. Kalau kita terbuka untuk Tuhan, otomatis Tuhan bisa masuk di dalam kita. Secara insani saja, kalau kita punya sanak saudara, anak atau teman, kalau mereka itu tertutup, jadi mereka mau curhat, ada keluhan apa, kita susah mau ngasih masukan. Karena dia tertutup. Begitu juga terhadap Tuhan. Secara rohani terhadap Tuhan, kalau kita tertutup terhadap Tuhan, ya Tuhan tidak bisa berbuat apa. Puji Tuhan, kita semua adalah wadahnya. Kalau kita sukacita, kita ketawa sukacita, berarti kita terbuka. Kelihatan kok terbuka dan tertutup itu kelihatan. Kalau tertutup itu wajahnya kelihatan. Pasti saudari merasakan, kalau terbuka ya kita sukacita. Puji Tuhan, kalau kita terbuka, Tuhan masuk di dalam kita. Tuhan berumah di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan dikatakan tinggal dengan tetap. Kalau tinggal dengan tetap, otomatis kita tidak ada hak. Hanya Tuhan yang hak atas diri kita. Puji Tuhan, semoga kita senantiasa terbuka. Tadi melalui saudara-saudari bersekutu, saya sangat menikmati. Saya terbuka untuk semua saudara-saudari. Sehingga di dalam saya ada sukacita. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya tadi datang terlambat ya karena ada pesanan ya, saya menyelesaikannya. Tapi saya begitu datang, loh kok penuh, aku gak bagian tempat nanti ya. Oh puji Tuhan, tapi saya masih bagian tempat ya. Bahkan saya bisa membagikan kenikmatan saya ya. Karena belas kasih Tuhan kita bisa ada di sini tuh semua karena belas kasih Tuhan ya. Bukan usaha kita, namun belas kasih Tuhan kepada kita. Puji Tuhan ya, sebelum dunia ada, Tuhan telah memilih kita ya. Betapa mulianya diri kita ya. Tuhan itu telah memilih kita bahkan untuk menjadi, bukan menjadi budaknya ya. Kita itu menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita itu menjadi bejana-bejana kehormatan ya. Sebagai bejana kita itu hanya khusus menampung diri Tuhan itu sendiri ya. Otomatis kalau kita bejana yang tertutup, Tuhan tidak bisa masuk ya.
Seharusnya kita itu membuka lebar-lebar bejana kita sehingga hanya terisi oleh diri Kristus itu sendiri. Bagaimana untuk terisi diri Kristus, kita harus terbuka. Kita banyak menikmati Tuhan ya. Pagi tadi juga waktu penyegaran pagi juga disinggung ya. Kita hanya perlu menyeru nama Tuhan ya. Untuk menyeru nama Tuhan, Tuhan sudah masuk ke dalam kita. Tuhan sudah terinfus ke dalam kita ya. Untuk menyeru nama Tuhan itu kita tidak perlu berpakaian bagus, kita tidak perlu mandi dulu, kita tidak perlu tempat yang khusus ya. Tapi begitu kita bangun, kita terus menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Otomatis Tuhan memenuhi kita. Bejana kita terisi oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita tampilkan, kita ekspresikan adalah diri Kristus itu sendiri. Amin. Tetap molor. Saudara-saudari, kita berhimpun itu tujuannya apa? Dari semula Allah itu menginginkan menciptakan manusia itu menjadi wadahnya. Nah, hari ini tadi ada yang membaca supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tadi dibacakan saudari kita yang awal-awal tadi, supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini menjadi beban kita hari ini ya. Tidak tanpa kecuali semuanya harus ada beban berdoa. Semua kaum saleh menjadi orang-orang yang dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita ingin menyanyikan bersama-sama itu Hananging. Hananging kratoning Allah. Saudari, kita berdiri bersama-sama, saudari. Sabu barakiku mau kebebakan di parengake marakoe. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang tercurah pada sidang perbauran. Kami nampak betapa mulianya. Tidak hanya Kau menyelamatkan kami, membawa kami dalam wadah kerajaan. Tuhan, kami adalah bejana yang makin terbuka bagi Tuhan. Jagai kami setiap hari. Hari-hari kami ya Tuhan. Wadah kami terisi terpenuhi di Kau. Dalam penghidupan gereja yang menyatakan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jagalah duduk, dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya